Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kepada matematika. Kali ini kita akan membahas tentang latihan titik 1.1 halaman 8. Buktikan sifat X1 nomor 6 dan 7. Sini cukup kita menggunakan sifat nomor 1 jika suatu perkalian berulang dikalikan maka sifatnya ditambah, ya. Jadi jika ada A pangkat P per N dikali dengan A pangkat PQ per N, karena sama-sama bilangan pokoknya A namun dia dikalikan maka sifatnya dijumlah, ya. Berarti tinggal A pangkat P per N ditambah dengan Q per N, dimana ketika penyebutnya sama-sama N bisa langsung dijumlahkan, berarti P tambah Q per N. Sedangkan untuk yang sifat nomor 7, A pangkat P per N dikali dengan A pangkat Q per M, di sini penyebutnya berbeda, satunya M, satunya N, ya. Maka harus disamakan penyebutnya dulu, ya. Berarti dia menjadi A pangkat P per N ditambah dengan Q per M. Karena penyebutnya itu berbeda maka harus disamakan. Berarti apa? A pangkat P kali M per N kali M ditambah dengan Q kali N per M kali N. Ketika penyebutnya sudah sama-sama M kali N, baru bisa dijumlahkan. Berarti apa? A pangkat P M tambah Q N per M N. Seperti itu untuk sifat yang nomor 7. Selanjutnya nomor 2. Tentukan nilai P sehingga persamaan berikut ini tepat. Kita semua menggunakan sifat-sifat yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berarti kalau dia pangkat dipangkatkan, maka kita menggunakan kali. Berarti misalnya kalau 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 4, karena bilangan pangkat dipangkatkan kembali, itu dia dikali. Berarti 2 pangkat 3 kali 4 itu menjadi 2 pangkat 12. Selanjutnya yang B. Ini dia dikalikan maka sifatnya dijumlah, ya. Berarti B pangkat P tambah 5 sama dengan B pangkat 9, ya. Berarti P tambah 5 sama dengan 9, maka P sama dengan 9 dikurang 5 sehingga menjadi P sama dengan 4. Aduh, kok sama ya? Sorry, harusnya berbeda. Maaf, Ibu salah. Ya, rezeki kalian lah menjawab yang C. Kemudian yang nomor C, jadi misalnya ada 2Y pangkat misalnya Q sama dengan 16, kemudian Y pangkat 4, ya. Maka kita sama menggunakan sifat-sifatnya, ya. Kalau di sini menentukan P, maka di sini menggunakan Y kali, ya. Kalau di sini P ya ditanyakan, P yang ditanyakan, berarti 2 pangkat P, karena pangkat dipangkat, karena bilangan ini menggunakan sifat semua, ya. 2 pangkat P, Y pangkat P sama dengan 16. Ini kita buat bilangan perpangkatan yang paling sederhana, yaitu 2 pangkat 4. Kemudian Y pangkat 4. Nah, kemudian karena ingin dicari nilai P, berarti ini kita samakan, berarti di sini ada 2Y. Di sini
2Y. Ya kan? Tentu kita sudah tahu bahwa nanti nilai P-nya adalah 4. Tapi tidak seperti itu, berarti kita buat dulu menjadi seperti ini. Berarti 2, kita kembalikan lagi 2Y pangkat P. Karena sifat ketika sifat bahwa A pangkat M, B pangkat M itu adalah AB pangkat M, maka kita gunakan berarti 2Y di sini pangkat 4. Sehingga otomatis nilai P sama dengan 4. Selanjutnya yang nomor 3. Ya. 3A di sini 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 6, kita ubah nilainya. Ya, misalnya di sini 3 pangkat 4. 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 dikali dengan 2 pangkat 6 per 3 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2. Di sini pangkat misalnya sama-sama 3. Ya. Maka sesuai dengan sifat sebelumnya bahwa ketika dia dibagi maka dia dikurang. Berarti 3 pangkat 4 dikurang 3 dikali dengan 2 pangkat 6 dikurang 2. Karena dibagi dia dikurang. Kemudian pangkat 3. Selanjutnya 3 pangkat 4 dikurang 3 itu menjadi 1. Berarti menjadi 3 pangkat 1, kemudian dikali dengan 2 pangkat 4. Di sini menjadi 3. Ya. Kemudian ketika pangkat dipangkatkan dia dikali, berarti menjadi 3 pangkat 3 dikali dengan 4 kali 3 menjadi 12. Berarti 2 pangkat 12. Sehingga menjadi 3 pangkat 3 27 dikali, nah ini harus pakai kalkulator ini ya, dikali sekian nanti hasilnya sekian, seperti itu. Selanjutnya yang nomor B. Yang B itu sesuai dengan sifat juga, jadi ini ibu akan ubah angkanya ya. Jadi misalnya ada 2x kuadrat y pangkat misalnya 4 dikali dengan misalnya 8 x pangkat misalnya 5 y pangkat 1 ya. Maka kita ubah dulu menjadi di sini 2x kuadrat y pangkat 4 menjadi di sini jadi 8 jadi 2 pangkat 3 di sini ada x pangkat 2x pangkat 5 y ya. Kemudian kita ketika bilangan pokoknya sama dikali maka tinggal dijumlah, berarti 2 1 tambah 3, kemudian x 2 tambah 5 dan y 4 tambah 1. Ingat, walaupun di sini tidak ada angka 1 tetapi di sini ada 1, sehingga menjadi 2 pangkat 4 x pangkat 7 y pangkat 5. Jadi seperti itu. Selanjutnya nomor B ya. Ini akan ibu ubah juga angkanya. Jadi misalnya 3x sudah tadi ya. Berarti yang C nih. Yang C, jadi misalnya kalau ada ibu punya soal misalnya y pangkat negatif 2 r pangkat 3 per misalnya 3n pangkat negatif
5 R pangkat misalnya 3, kemudian dipangkatkan misalnya dengan misalnya 5, seperti itu ya. Maka caranya yang sama, bilangan pokok yang sama, kita di sini N, berarti di sini kasih Y ya, kasih Y, sama-sama Y, sama-sama R. Akan jadi menarik yang kalau sesuai dengan sifat dia dikurang, berarti Y pangkat negatif 2 dikurang negatif 5, kemudian R pangkat 3 dikurang 3, di sini tetap ada angka 3 ya, pangkat dengan 5. Jadi Y pangkat karena negatif kayak negatif sehingga menjadi positif, negatif 2 tambah 5, kemudian R pangkat 0 per 3 pangkat 5. Selanjutnya negatif 2 ditambah 5 menjadi Y pangkat 3. Kemudian R pangkat 0, apapun dalam pangkat 0 itu, misalnya 2 bagi 2, itu kan menjadi 1 ya. Kalau kita menggunakan sifat berarti 2 pangkat 1 per 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 1 dikurang 1. Jadi 2 pangkat 0 tetap hasilnya 1. Jadi apapun pangkat 0 itu adalah 1 ya. Kemudian di sini jadi kali 1 per 3 pangkat 5, sehingga hasilnya adalah ketika pangkat dipangkatkan dia dikali, berarti Y pangkat 15 karena 3 dikali 5 per 3 pangkat 5, sehingga menjadi Y pangkat 15 per 3 pangkat 5. Seperti itu ya. Kita jumpa lagi pada pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.